Hai, ketemu lagi di channel aku dan terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini. Nah, di video kali ini aku membahas nih ya, sebuah kasus kriminal yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang yaitu narkotika. Oke, sebelum aku masuk pada ceritanya ya, aku mau nanya dulu nih sama kalian-kalian. Kenal nggak sih dengan yang namanya El Chapo? Atau mungkin juga Pablo Escobar? Nah, pasti udah pada kenal lah ya. Secara mereka ini kan merupakan raja narkotika atau drugs kingpin-nya dari Amerika Latin, terutamanya dari Meksiko dan juga dari Kolombia. Bahkan kisah hidupnya Pablo Escobar aja kan udah dijadikan sebuah film, ya nggak sih? Nah, sekarang aku tanya lagi nih ya, kalau misalnya raja narkotika dari Asia gitu, kenal nggak sih? Atau pernah dengar nggak sih? Ternyata kita di Asia ini juga ada nih yang namanya raja narkotika, yaitu Secilop. Bagusnya, dia ini udah ketangkep nih ya di awal tahun ini, tepatnya di tanggal 21 Januari 2021. Dia ini tertangkap di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda saat mau menuju ke Kanada dari Taiwan. Jadi dari Taiwan mau ke Kanada, transit dulu. Nah, disitulah dia tertangkapnya. Uniknya penangkapan dia ini tuh no drama-drama gitu ya, mulus-mulus aja gitu, nggak heboh gitu. Nggak kayak di film-film gitu kan, nggak ada teriak-teriakan, lari-larian, tembak-tembakan, nggak ada, mulus-mulus aja. Nah, Secilop sendiri sebenarnya sudah menjadi buronan lebih dari 1 dekade lamanya. Dan dia ini masuk nih ke dalam list sebagai the most wanted man in Asia atau laki-laki yang paling dicari se-Asia. Wow. Secilop sendiri sebenarnya merupakan warga negara Kanada berketurunan Cina. Dia ini lahir di tanggal 25 Oktober di tahun 1963 di Guangzhou, China. Terus di tahun 1988 dia ini pindah nih bersama tunangannya itu ke Kanada. Dan mereka menikah di sana setahun kemudian. Setelah itu ya mereka punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tapi sayangnya anak dia yang laki-laki ini apa ya, sakit-sakitan gitu. Jadi dari lahir gitu udah sakit-sakitan. Oke, gimana nih dengan orang tuanya? Nah, orang tuanya juga akhirnya ikut nih dan tinggal bersama dia di Kanada, tepatnya di Toronto karena ya usia yang udah lanjut dan juga sudah mulai sakit-sakitan. By the way, balik lagi nih, kenapa dia jadi buronan dan bahkan masuk nih ke dalam list sebagai orang yang paling dicari nih di Asia gitu kan. Nah, ternyata Secilop ini merupakan pimpinan nih atau bos dari yang namanya The Company atau yang bisa disebut juga sebagai Same-Gore. Nah, Same-Gore ini sendiri merupakan sindikat atau kartel narkoba yang terbesar se-Asia. Semgor sendiri sebenarnya merupakan bentukan nih dari 5 geng yang berbeda. Misalnya seperti ada 14K atau 14K, ada Big Circle Gang, ada Bamboo Union, ada Semi On, dan juga ada Wo Shingwo. Nah, kelima geng ini dilebur jadi satu sehingga terbentuklah tadi yang namanya Semgor. Nah, Semgor ini mereka itu nggak hanya bekerja sendiri gitu loh ya. Mereka ini juga ngajakin nih kerjasama dengan geng-geng lokal yang ada di sana. Seperti misalnya ada Yakuza yang ada di Jepang, kemudian ada kartel Kolombia, ada Comanchero Motorcycle Gang dari Australia, serta mafia Libanon. Wah banget gak sih mafia, Yakuza, mafia dijadikan satu sama dia, sadis banget. Oke, mereka ini kan kerjanya bikin narkotika gitu ya. Tapi apa nih? Nah, produksi utama dari sindikat Semgor ini yaitu metamfetamin. Sebesar 40% pasar metamfetamin ini dipegang oleh sindikat Semgor ini. Dan mereka itu nggak hanya bikin metamfetamin doang ya. Mereka itu juga bikin yang namanya heroin, ada ketamine, ada fentanyl, dan juga ada ecstasy. Semua obat-obatan ini mereka bikin nih di laboratorium yang dinamakan sebagai Golden Triangle. Nah, Golden Triangle sendiri terletak di Shan State, Myanmar, dan sangat dijaga ketat oleh private militer atau militer bayaran. Dan kenapa Golden Triangle ya namanya? Karena Golden Triangle ini terletak tuh di perbatasan antara Laos, Myanmar, dan juga Thailand. Dan sebenarnya laboratorium ini tuh punya history yang panjang ya. Sejak tahun 70-an akhir, 80-an sudah bikin yang namanya narkotika, terlebihnya opium. Oke, setelah mereka bikin ya, kemana nih mereka sebar gitu atau mereka jual gitu kan. Nah, mereka ini menjualnya ke berbagai negara gitu ya. Contohnya misalnya di tahun 2016, mereka mengirimkan sebanyak 600 kg metafetamin ini ke Okinawa, Jepang. Kemudian di tahun yang sama, di bulan Juni, mereka mengirimkan sebanyak 501 kg ke Northland, New Zealand. Kemudian di tahun berikutnya, 2017, di bulan Desember, mereka mengirimkan sebanyak 1,3 ton ke Geraldton, Australia. Kemudian di tahun berikutnya lagi, di 2018, tepatnya di bulan Februari, mereka mengirimkan 1,6 ton metamfetamin itu ke Batam, Indonesia. Kemudian di tahun depannya lagi, di 2019, di bulan Maret,
mereka mengirimkan sebanyak 2,1 ton ke Johor, Malaysia. Wow banget nggak sih, mainnya itu berton-ton, bukan gram yang kecil-kecil gitu loh. Dan ini belum lagi ya termasuk negara lainnya ya, seperti ada Kamboja, ada Laos, ada Myanmar, ada Thailand, ada Vietnam, ada Korea, ada Cina, dan juga Taiwan. Nah, mereka ini kan banyak banget ya menyebar-nyebarkan kemana-mana, tapi gimana cara mereka menyebarkan atau menjual nih barang-barang ilegal ini gitu. Nah, cara mereka menjual barang-barang ilegal ini selain dari pasar gelap tentu aja ya atau black market, mereka ini juga menjualnya melalui perairan atau lautan gitu ya. Seperti misalnya dimasukkan ke kapal-kapal ikan, dan ada juga yang dimasukkan ke kantong-kantong beras dan juga kantong-kantong teh. Wow banget nggak sih? Nah, makanya dari produksi mereka yang besar-besaran ini, nggak heran nih, sindikat Sam Gore ini sangat mendominasi banget nih di pasar metamfetamin di Asia Pasifik. Dan mereka ini bahkan ya bisa menghasilkan sebanyak atau sebesar 17,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 239 triliun rupiah di tahun 2018. Wow, banyak banget. Dan ini bahkan trafiknya naik 4 kali lipat dalam 5 tahun hingga tahun 2019. Nah, jadi nggak heran juga nih ya, karena kebanyakan duit, si Cilop ini tuh suka banget nih berfoya-foya gitu ya. Dia ini suka banget berpesta-pesta gitu ya di hotel-hotel berbintang, di resort-resort yang mewah, kemudian kemana-mana naik jet pribadi, ya nggak sih? Terus dijaga ketat nih sama bodyguard asal Thailand yang bisa kickboxer. Wow, takut nggak sih deketin dia gitu kan? Nah, bahkan kabarnya dia ini juga menghabiskan nih sekitar 66 miliar dolar Amerika Serikat hanya untuk berjudi satu malam di Makau. Tapi nih cerita punya cerita, sebenarnya si Cilop ini pernah nih dipenjara ya, karena kasus yang sama. Jadi ceritanya gini, di tahun 1998, dia beserta gengnya saat itu, yaitu geng Circle Boys, pengen nih membawa heroin atau menyeludupkan heroin nih dari Kanada menuju Amerika Serikat dengan bantuan Rizzuto Crimes Family, yaitu sebuah keluarga mafia yang berbasis di Kanada. Kemudian ada juga bantuan dari Emmanuel Ragusa dari New York dan juga Sabatino Nicolucci dari kartel Colombia. Tapi sayang banget ya, nasib apes, mereka tertangkap dan akhirnya si Cilop ini beserta gengnya itu dipenjara selama 9 tahun di penjara Elton, Ohio, Amerika Serikat. Setelah 9 tahun keluar dari penjara gitu kan, dia bukannya jadi orang baik gitu ya, bukannya tobat, tapi dia malah menjadi-jadi gitu loh. Iya, dia menjadi raja narkotika terbesar se-Asia malah. Dan waktu dia keluar dari penjara ini, dia kan masih tinggal di Kanada gitu ya, tapi dia ini sering nih bolak-balik ke Asia gitu ya. Mungkin dari situ akhirnya dia membentuk aliansi, membentuk sekutu, dan terjadilah yang namanya sindikat Sam Gore ini. Nah, balik lagi nih setelah buron, dia ini suka hidup berpindah-pindah gitu ya, dari Makau dia pindah ke Hong Kong, terus dia pindah lagi nih ke Taiwan. Susah banget ngelacak dia, susah banget nge-track dia. Bahkan si Cilop ini punya nih beberapa nama julukan, seperti misalnya Brother Number 3, abang atau kakak nomor 3, kemudian ada Ahlap, ada Dennis, ada Sheze, dan juga ada T1 alias top target. Nah, ini berdasarkan Interpol. Nah, karena dia ini susah banget ya, ketangkapnya kayak belut tuh kemana-mana, susah. Akhirnya di 2019 terbitlah nih surat penangkapan dia dan juga terbentuklah yang namanya Operasi Kungur. Nah, Operasi Kungur ini terdiri dari 20 orang dari berbagai negara, termasuklah ada Kanada, ada Cina, ada Hong Kong, ada Taiwan, ada Macau, kemudian ada Jepang, ada Thailand, ada Myanmar, ada New Zealand, dan juga Amerika Serikat. Dan Operasi Kungur ini dipimpin langsung oleh AFP atau Australian Federal Police. Nah, kenapa nih polisi Australia? Ya kan, kenapa bukannya polisi Amerika gitu ya, padahal Amerika kan ikut campur juga gitu ya, dan secara kita tahu Amerika itu merupakan negara adidaya, negara besar gitu. Nah, ternyata polisi Australia ini sudah ya mengawasi si Cilop ini selama lebih dari 8 tahun, dan dia dituduh bertanggung jawab atas 70% pasar narkotika yang masuk ke wilayah-wilayah Australia gitu loh. Operasi Kungur ini bahkan disebut-sebut sebagai operasi terbesar yang targetnya yaitu mengejar sindikat narkotika. Oh ya, satu lagi kenapa sindikat ini sangat-sangat tidak terlacak gitu, karena beberapa anggota dari sindikat Sam Gore ini mereka itu membangun bisnis yang legal di mata hukum atau sah di mata hukum. Misalnya ada yang bikin restoran, ada yang bikin juga perusahaan konstruksi. Jadi, well, kamuflase yang tepat. Dan sekarang si Cilop ini lagi menunggu untuk diekstradisi ke Australia untuk menjalani sisa hukumannya di sana.
Nah, balik lagi nih ke pertanyaannya, kenapa sindikat seperti ini ya, sebesar ini tidak terkenal gitu ya? Kita nggak tahu gitu, nggak seperti, sindikatnya El Chapo atau mungkin juga Pablo Escobar gitu ya, dari Amerika Latin. Mereka kan sangat terkenal gitu ya, kenapa ini kok kayak sepi-sepi aja? Ternyata kalau misalnya sindikat yang dari Amerika Latin itu, mereka itu sering bentrok gitu ya, antar geng gitu ya, istilahnya senggol bacok, siapa yang kuat dialah pemimpinnya. Tapi kalau sindikat Semokor ini mereka itu mainnya rapih banget, kemudian mereka tuh disiplin dan setia satu sama lain. Mereka ini punya semboyan atau slogan yaitu loyalty to the heaven. Tunggu dulu, walaupun mereka ini sangat rapi, low profile ya kan, disiplin, tapi mereka ini juga sama kejamnya dengan kartel-kartel yang lain gitu ya, dengan sindikat-sindikat yang lain. Terbukti mereka ini juga menyiksa orang-orang yang menghilangkan barang-barang mereka gitu. Jadi bayangkan ini sama aja kayak kartel-kartel yang lain. Dan itulah tadi cerita ya dari si Cilok atau yang bisa disebut juga sebagai the most wanted man in Indonesia, yang laki-laki yang paling dicari di Asia, yang seorang bandar, bukan bandar sih, seorang bos besar gitu ya dari yang namanya The Company ya, atau bisa disebut juga sebagai sindikat Semgor. Dan mudah-mudahan ya nggak ada nih secilep-secilep berikutnya atau orang lain yang naik tahta menjadi raja narkotika terbesar se-Asia. Dan mudah-mudahan narkotika atau obat-obatan terlarang ini musnah gitu ya dari muka bumi ini. Dan untuk adik-adik, abang-abang, kakak-kakak di luar sana, stop deh gunain narkotika atau jangan deh deketin narkotika. Selain sia-sia merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitar kalian yang kalian cintai. Sia-sia banget gitu loh. Oke? Nah, terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video aku kali ini, boleh like dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!